Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Pak Tung nih? Hari ini puasanya banyak hambatan nggak? Lumayan. Resikonya lapar. Oke. Sahabat beriman dimanapun berada, pada suatu waktu dulu itu saya pernah menghadapi suatu masalah ini di rumah Pak Ustadz ya, di rumah tangga lah, ini masalah rumah tangga di mana pada waktu itu kok ya kebetulan keperluan yang banyak gitu toh Pak Ustadz, keperluan banyak. Pendapatannya ya minim gitu Pak Ustadz ya, untuk biaya anak itu waktu itu ya kuliah. Istri bilang, udah serahin sama Allah aja. Lah, saya mikir, serahin sama Allah ini kan tetap harus diselesaikan ini gitu Pak, kebutuhan ini. Itu serahin sama Allah itu termasuk tawakal atau terus bagaimana sebaiknya Pak Ustadz kalau kondisi seperti itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau proses seperti yang kamu ceritain itu belum bisa dikatakan tawakal, tapi sudah mau menuju ke arah tawakal. Jadi kalau ada persoalan seperti itu kan tetap, kalau umpamanya waktu itu kamu itu masih kuat dan masih bisa punya cara untuk mendapatkan rizki umpamanya waktu itu, ya kamu jalanin aja rizki, jalani aja pekerjaan itu. Nah kamu jalanin, kemudian kamu serahin pada Allah Ta'ala. Nah di titik kamu itu melakukan ikhtiar, kemudian dengan kebutuhan yang agak banyak, kemudian kamu buntunya itu karena ini gimana, tapi aku sudah ikhtiar, serahkan sama Allah Ta'ala. Nah itu namanya tawakal. Jadi kalau mamanya kebutuhan banyak, kemudian langsung serahin sama Allah, tapi tidak ada ikhtiar, ya belum bisa itu dikatakan tawakal. Ini pasrah namanya. Jangan mandek ikhtiarnya. Jangan mandek ikhtiarnya seperti itu. Ini pasrah kalau kondisi seperti itu. Kalau mamanya kamu kondisinya sekarang pensiun, mamanya kebutuhan ada walaupun tidak banyak, tapi adalah nanti ke depan kan gitu. Kemudian dilala uangmu tuh mepet sekali, kalau kamu itu kayaknya nggak cukup deh kan gitu. Betul. Nah itu gimana caranya ya? Nah caranya satu, kamu sudah pensiun kan udah nggak dapat penghasilan tetap lah ya, penghasilan lebih maksud saya. Kok tetap ya, penghasilan lebih lah istilahnya ya. Yang dipikir satu, bonus bulan Ramadan nggak dapet, bonus yang kemarin-kemarin nggak dapet kasarannya, kan sudah nggak usah dipikirkan, biarin aja. Nah kemudian adalah gini, ada nggak yang pura-puranya borek? Ada nggak kamu borek-borek itu apa? Mamanya tanahmu atau warisan mamanya, kan gitu nih. Ada. Kira-kira berapa nih warisan? Nah, dihitung-hitung mamanya 20 miliar lah umpama ya, ini hanya umpama ya. Kalau bisa ya 32 lah umpama ya 32 miliar. Nah di titik itu tetap kelihatan kamu sudah ikhtiar mau menjual tanah atau mau menjual warisan umpama ya, kamu udah usaha itu. Nah di titik itu kamu serahkan sama Allah Ta'ala, boleh, itu namanya tawakal. Kemudian kalau butuhnya mepet, kebutuhan ini dengan lakunya tanah itu kadang-kadang belum sinkron kan gitu ya. Ini ada yang lebih mendesak. Ada yang lebih mendesak. Ya kamu boleh pinjam sama temen, saudara yang bisa backup sementara lah kayak gitu. Temen yang bisa dipercaya, yang bisa backup istilahnya. Yang insya Allah nanti uang itu kan diizinkan oleh Allah Ta'ala keluar. Begitu aja. Oh maaf Pak Ustadz, kalau seperti itu usaha namanya Pak Ustadz. Ya tetap usaha kan, ada belum tawakal itu Pak Ustadz ya. Ini disiapin usaha. Ini kan rencana ini. Rencana. Tapi rencana yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi rencana itu matang. Oh saya punya uang di sini insya Allah, tapi belum keluar. Oh ini ada tanah di sini insya Allah, tapi belum laku maunya. Ya udah dibuat aja. Oh saya pinjam
sama orang yang saya percaya. Yang tidak ada bunganya, emang pinjem biasa normal gitu ya. Saya pinjam Pak Ustadz aja. Jadi kalau yang seperti itu tetap usaha dengan berpikir, sehingga kamu itu tidak, kalau orang Jawa bilang kedandapan ya. Kedandapan itu nabrak-nabrak istilahnya. Jadi sudah plotnya sudah ada. Seperti itu ya. Karena waktu kamu pinjam bisa aja, pinjam itu nyantai aja, dipinjemin aja. Kamu nggak dioyak-oyak suruh bayar kan umpamanya. Seperti itu. Nah, ini kan semuanya ini kemudahan dari Allah Ta'ala kan, seperti itu aja. Itu Pak Ustadz aja. Nah, kan itu baik. Tapi memang benar. Yang lain apa? Kalau orang yang di proyek umpamanya ini ngajuin proyek, ngajuin lelang, kemudian lelang sudah disusun. Udah bener disusun nih. Bener. Nah, inilah caranya lelang. Mudah-mudahan didengar sama Menteri BUMN ya. Lelang itu sudah disusun. Satu yang dimenangkan, itu nanti yang ketiga, yang ke-1, yang kedua ini dikalahkan. Karena ini PT beneran, otomatis PT-nya minta sangu kan gitu. Minta sangu. Ini sudah disanguni, oke. Datanglah orang yang berikutnya ini. Hasilnya malah lebih bagus daripada yang sudah kong kali king ini tadi. Dan diumumkan. Bingung tak kamu? Bingung. Bingung saya. Lu kok malah ini kok yang lebih rendah sendiri daripada punya kita, daripada yang kita ajuin yang lain nih, ada 2 lagi nih diajuin. Lah, diumumkan sudah jelas. Kemudian panitia ngomong tenang, itu masih bisa kita geser. Pada waktu dicek lagi masalah administrasi, tekniknya dan sebagainya, nggak ada yang salah. Mau apa nih? Bingung tak kamu? Serahin sama Allah Pak. Nah, itu yang benar teorinya. Aslinya dimarahin. Aslinya, wah saya dimarahin sama bosnya. Iya. Wow. Disitulah bosmu itu walaupun dia Islam, dia nggak ngerti yang namanya tawakal. Dan bosmu itu sebenarnya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Dari sisi mana? Karena kalau dapat kamu disuruh nyuri lagi. Sebentar, ini gini nih Pak Ustadz. Coba urut. Ini gini nih Pak Ustadz. Ini kan untuk hal itu ya. Itu kalau dapat kan mau nyuri nih. Itu boleh ditawakalin gitu Pak Ustadz? Serahin sama Allah gitu? Serahin karena memang itu diselamatkan oleh Allah. Nggak dapat itu? Loh iya. Kan maunya protes enggak? Maunya protes kamu. Ayo. Padahal itu selamatin sama Allah Ta'ala detik itu, waktu itu. Sehingga kamu dan kru-krumu nggak nyuri. Tapi bosmu kan nggak mau nih, marah. Berarti memang dia ketua geng pencuri. Astagfirullah. Sebenarnya hanya itu aja. Bener nggak coba sekarang? Nggak berani ngomong. Jadi itu harusnya tawakal, berserah diri pada Allah Ta'ala, nggak dapet. Ya namanya juga nggak dapet kan, nggak dapet semua akhirnya. Akhirnya kan berantem dengan yang nomor 1, nomor 2 itu tadi. Betul, ya betul. Kamu juga nggak ngasih apa-apa sama aku. Nah, aku nggak dapet gini. Nah, kan begitu. Nah, disinilah sebenarnya itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bosmu belum tentu dia mau paham seperti itu. Nah, di titik itulah orang banyak yang tidak sadar bahwa itu diselamatkan. Dan dia yang ngerjain ya bener, dia ngerjain kerjain biasa, tapi dia juga akhirnya dipalak dengan yang ada di daerah situ juga. Kan nggak ada kong kali kong sebenarnya dari awal, tapi kok menang, kan nggak ngerti. Akhirnya dia dipalak. Ya seperti itulah kerja di proyek yang banyak mudaratnya sebenarnya. Astagfirullah. Iya nggak sih? Iya. Banyak mudarat itu, dolim kepada diri kamu sendiri, ya dolim pada orang lain, ya dolim pada masyarakat itu tadi. Muflis itu nanti masuknya.